Serius Pak, kayak gitu? Iya, kenapa emang? Emang lu ngeliat? Itu yang di mimpi gua. Pas kita ke curug naik, sebelum naik, itu dia ngikutin Pak. Ngikutin di jalan itu kanan, kiri. Dia jogetnya kayak gini nih Pak. Dia sampai meragain. Dia joget kayak gini, tapi matanya sampai begitu-begitu Pak. Begini lagi, matanya begitu-begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2012 lalu di salah satu camping di Jawa Barat. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman mistis yang mencekam, jangan lupa teman-teman kirimkan cerita mistis kalian di email yang kami cantumkan di bawah ini, atau hubungi kami ke nomor 0852 1234 5683. Oke, Kak Iva. Terima kasih Kak Iva sudah datang di base camp Jejak Backpacker. Tadi perjalanannya cukup melelahkan Kak ya. Tadi kena macet nggak? Lumayan macet. Lumayan ya. Oke. Ini ceritanya menarik sekali buat kita ulas dan kita ceritakan ke penonton di rumah Kak. Oke Kak Iva, bisa diceritakan sedikit aja kisi-kisi dari pengalaman mistis yang Kak Iva alami itu? Untuk pengalamannya sih cukup diganggu. Itu sama kuntilanak, sama suara babi, gamelan, sama ngelihat ada kayak hajatan acara nikahan gitu, sama ada yang nari, anak kecil. Itu sih cukup diganggu. Wah, teror yang banyak banget Kak ya? Iya. Oke, disimpan dulu ceritanya Kak. Tapi sebelum Ipa menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya Kak Ipa, kembali lagi dengan saya dan Kak Iva. Kak Ipah apa Kak Iva nih? Ipe. Kak Ipe. Ya, Kak Ipe. Mungkin langsung aja kali ya Kak ya buat cerita. Oke, silakan Kak Ipe. Itu posisinya di tahun 2012. Nah, emang niatnya pengen camping. Itu masih sekolah karena udah pusing sama ulangan di sekolah. Kita niat buat camping itu hari Sabtu kan. Sabtu minggu itu kan hari libur. Nah kebetulan adalah salah satu teman yang punya tenda. Kita buat sudah siapin. Nah paginya itu saya udah ngomong sama teman saya buat bawa garam kasar. Itu buat, kan kata bapaknya bawa garam kasar kelilingin tenda, takut ada hewan apapun kayak ular, biar dia gak bisa masuk ke tenda. Oke. Kebetulan itu tuh pas sebelum jalan, pas pagi Sabtunya itu udah dibeli garam kasar dan udah dimasukin ke tas. Udah siap berangkat dari Sunter ke Kemayoran. Itu kita naik bem-beman. Bem-beman itu apa? Bak. Oh ya, mobil bak, mobil sayur ya, kayak gitu. Oke. Terus udah kayak gitu dari rumah ke Kemayoran kan ada stasiun kan. Kita pengen ke Bogor itu naik kereta. Nah dari Kemayoran akhirnya naik kereta, sampailah di Bogor itu sekitar jam 12-an. Dari stasiun Bogor ke BTM buat naik angkot yang warna hijau. Nah dari situ kita arah ke
Curug. Oke. Nah kan kita emang pengen ngecampnya di Curug kan. Nah dari Curug akhirnya sampai sekitar jam 12:30. Dari situ kita jalan masuk, terus beli tiket buat masuk camping kan. Nah pas di perjalanan emang kita tuh pengen niatnya nyari yang rame, biar takut lah. Ada salah satu temen itu tuh emang penakut, dia nggak berani sama hal-hal kayak gitu. Nah cari tempat yang biasa anak-anak pramuka buat camping. Ada sebelahnya yang jarak nggak jauh dari tenda yang pramuka tuh. Akhirnya di situ kita buka camping kan, buka tenda. Nyampe akhirnya buka kompor buat minum-minum hangat, terus sama bikin makanan kayak mie. Nah dari situ akhirnya pada mau tidur kan. Ya udah kita istirahat dulu. Soalnya besok kan pengen mandi di Curug kan. Nah gak lama tidur, kebangun tuh. Pas kebangun itu emang pada dingin kan, kedinginan. Terus bilangnya, ya udah nih kita seduh kopi, kalau nggak susu. Ya udah akhirnya pada nyeduh tuh. Nah pas udah mulai kedinginan, ada salah satu teman bilang, masuk aja yuk, udah nggak kuat nih tidur. Oh ya udah. Gak lama kita pada masuk tuh, selesai masak akhirnya minum di dalam kan, di dalam tenda. Pas di dalam tenda kita ngobrol biasa awalnya. Nah tiba-tiba kita berempat ngedenger suara gamelan. Nah itu kaget. Jadi gamelan itu kayak yang di kampung-kampung yang acara nikahan. Oke. Modelnya gamelan kayak model gamelan Sunda. Di Jawa. Oh Sunda ya. Iya. Oke. Nah terus gak lama pada bingung, main tengok-tengok kan, itu apaan. Nah saya nyuruh, buka dong sana. Gak berani. Jadi itu emang pada takut kan, gak berani. Lo aja Fa, buka lo aja. Mau gak mau akhirnya buka dong karena penasaran. Terus pas buka seletik, kaget. Itu ada kayak acara pernikahan sama orang yang nari kayak benar-benar acara bener nikah, tapi ada satu sindennya kayak gitu. Iya, satu sinden gitu, dia joget ngelirik. Pokoknya serem deh. Oh. Di situ saya kaget, sempat diem. Teman saya nanya yang belakang, "Wah, apaan?" Di situ emang sempat nggak nyautin karena saya kaget ngelihat. Nggak mungkin dong acara kayak gitu di Curug. Saya tersadarnya kayak gitu. Iya benar. Nah nggak lama saya nengok ke kiri, nggak sengaja ada anak kecil ngagetin di depan muka saya. Itu saya kaget, saya langsung sontak ke belakang tenda. Itu apaan? Tutup pintunya, tutup tendanya, tutup. Nah teman saya itu pada panik. Apaan? Itu ada apaan, Pak? Dia ngomong kayak gitu kan. Enggak, tutup cepetan tendanya. Enggak ada yang berani nutup tenda juga pas kejadian itu. Akhirnya mau gak mau saya yang nutup. Pas selesai saya nutup, temen samping saya itu awalnya dia diem. Dia nangis ketakutan. Pas nangis gak lama langsung ketawa cekikikan. Itu sambil bangun, dia merem tapi matanya, dia bangun terus dia ketawa, matanya begitu merem tapi goyang-goyang ketawa. Nah di situ kita udah pada kaget, udah takut. Terus ngelama kayak sinden, kayak mau joget atau gimana nih? Iya mau joget tapi ketawa dia kanan kiri. Oke. Nah di situ teman saya udah pada panik kan, surat gitu. Pas surat nggak lama kita ngambil surat yang ada di yang kita bawa tas. Dikeluarin, pas dikeluarin akhirnya pada baca surat. Ada yang baca surat Yasin sama ada yang baca surat ayat kursi. Nah karena dua-duanya ini panik, terus salah surat. Jadi
yang tadinya harusnya ayat kursi malah nyambungnya ke Yasin. Oke. Pas di situ teman saya tuh yang kesurupan itu ketawa, makin ketawain yang baca surat itu. Nah tadinya tuh mereka berdua pengen kabur buat keluar tenda, entah minta bantuan atau dia pokoknya pengen ninggalin tenda. Tapi kan posisi saya nggak tega juga kan, masa ninggalin teman saya yang lagi kayak gini. Terus tahan, saya yang nyuruh ngomong sama teman saya, tahan terus, baca terus. Terus salah satu teman saya napak saya, nyuruh saya baca ayat kursi di kuping. Di situ sih saya agak gemeter juga kan, karena posisi kayak ketakutan juga. Betul. Udah panik juga, bingung namanya di tenda harus kayak gimana. Akhirnya mau nggak mau saya ngeberanin diri buat baca ayat kursi di telinganya dia. Ya. Pas saya baca ayat kursi juga saya agak gugup. Saya baca ayat kursi selesai, langsung itu nggak lama dia pingsan. Selesai dia pingsan, akhirnya teman saya borain kakinya pakai minyak kayu putih kan. Nah terus saya bilang, udah tidur aja semua, istirahat. Kok gue nggak bisa tidur, gue mau pulang. Itu teman-teman udah pada panik juga kan. Udah cepetan. Nggak lama gerimis. Keluar di luar tuh kedengaran hujan kan, gerimis. Kita baru mau tidur, nggak lama suara kuntilanak di atas tenda, percis tenda kita yang lagi ngecamp itu. Itu udah, wah itu apaan lagi? Salah satu teman saya pengen nangis kan, itu udah pada tahu, wah itu apaan? Astagfirullahaladzim, saya dalam hati ngomong kayak gitu kan. Terus diem, jangan bergerak, udah diem aja, jangan ketakutan. Itu akhirnya mungkin karena kita nggak ada respon dari si kuntilanaknya itu, dia goyangin tenda kita sampai goyang-goyang kayak gitu. Nggak lama. Iya. Berarti bukan melintas dia ini, bukan terbang maksudnya? Enggak. Jadi di atas percis kayak goyang-goyangin tenda. Terus nggak lama kata teman saya, Allahu Akbar. Itu tuh udah di dalam tenda tuh teriak-teriakan, Allahu Akbar ini, Iva gimana? Udah pada ketakutan kan. Yang kesurupan ini belum sadar nggak? Masih belum sadar juga? Enggak. Jadi kita doang yang bertiga itu ngedenger suara kuntilanak kan. Terus ketawa, Fa baca. Tadi dulu gue nggak bisa nih, gue nggak konsen kayak gini. Saya ngomong kayak gitu. Terus nggak lama saya nyebut terus, akhirnya baca ayat kursi. Nggak lama dia pergi, hilang tuh suara. Hilang suara. Fa kalau kayak gini gue nggak bisa tidur, Fa. Ya udah sabar. Udah pelan-pelan bisa kok, baca doa terus. Nggak lama, selang lama kita mau tidur, suara babi itu ngelilingin tenda kayak gitu, kayak krek gituin tenda, kayak ngegaruk-garuk. Wah itu apaan lagi? Dia teriak kayak gitu kan teman saya. Terus saya bilang, Allahu Akbar, kok ada babi ya gitu kan. Kata teman saya, Fa itu gimana? Ya udah terus aja baca. Suaranya nih kedengeran jelas? Jelas. Babi? Jelas babi. Oke. Gak lama kata teman saya, Fa gue gak bisa kayak gini mulu. Ya udah baca terus baca. Terus gak lama mungkin pada baca. Terus selang lama si babi hilang tuh, suara babi. Gak lama selang babi hilang, kuntilanak datang lagi, goyangin tenda terus. Itu agak lama, ketawain. Oh ini gimana? Itu lumayan jedanya, lumayan lama pas kuntilanak itu tuh. Fa ini gimana? Fa lu berani gak keluar? Saya disuruh keluar kan. Saya bilang gak mau, aku gak berani kayak gini. Saya ngomong kayak gitu. Fa keluar. Kalau kayak gini kita bakal diganggu mulu. Kalau kita keluar ntar yang ada para panik kan. Saya ngomong kayak gitu. Yaudah baca aja. Terus dia masih ketawa cekak-cekik. Teman saya juga baca surat kebalik lagi, dia makin ketawa. Makin ketawa cekakan aja. Nah terus nggak lama kayak gitu, akhirnya teman saya bilang,
Fa keluar aja yuk Fa, kita bilang sama yang jaga. Jangan, udah diem aja, diem. Kita tidur aja, berdoa tidur. Semoga ini hilang. Saya ngomong kayak gitu. Pas gak lama kayak gitu, terus baca itu tuh saya tidur kayak tidur ayam, gak benar-benar nyenyak. Gak lama, terus akhirnya pada ketiduran. Udah. Nah pas besokannya saya kebangun karena rame, ternyata ada anak-anak pramuka. Lagi ada kegiatan. Iya ada kegiatan. Terus saya sempat ngobrol kan sama teman saya, lu emang gak bawa garam kasar ya? Ih garam kasar itu udah dimasukin ke tas, tapi gak tahu pas nyampe di itu gak ada garam kasarnya. Padahal gak dirombak apapun. Udah terus gak lama kita ke Curug. Pas ke Curug teman saya itu dia mulai sadar kan, pas kesurupan itu kan saya masukin tasbih di lehernya. Dia sadar, terus dia bilang, malam kenapa? Dia nanya kayak gitu. Malam ada apaan emang, kok ada tasbih di leher gua? Dia ngomong kayak enggak apa-apa kan, dia ngomong kayak gitu kan. Serius lu enggak apa-apa? Enggak, gue cuma, dia bilangnya sih gue cuma mimpi, dia bilangnya kayak gitu. Mimpi kayak gue tuh masuk kayak ada acara pernikahan kayak gitu. Iya, teman saya tuh ngomongnya gitu, padahal posisi tuh dia ya emang dia nggak sadar. Iya, dia bilang katanya gue mimpi ada acara pernikahan, itu gue nonton di situ. Nah gue ngelihat orang yang nari itu mau narik gue pakai selendangnya dia, terus lu nggak mau gitu. Itu gue karena lu bisikin gue, Fa, dia ngomong kayak gitu. Di situ ada lu juga, lu bisikin gue, terus gue jatuh, gue nggak tahu apa-apa. Udah tuh di mimpi kayak gitu dia ngomong. Oke, gokil. Berarti ini sama kayak yang film terbaru ini, lagi viral ini ya, cerita dari Kak Iva ini. Iya. Terus nggak lama kita cerita-cerita, ya Allah untung lu nggak apa-apa gitu kan. Serius, iya untung lu bisikin gua, Fa. Kalau misalnya enggak, gua nggak tahu. Orang di situ pas habis lu bisikin gua, tiba-tiba gua jatuh. Pas jatuh, udah gua nggak inget apa-apa lagi. Dia ngomong kayak gitu. Wah, ya udah, nggak apa-apa sih kayak. Saya sih mikirnya langsung ke yang lain ya, karena takut mikirnya dia dibawa, sama dia mikirnya disukain mungkin apa sama penunggu situ. Takut yang ditakutin kan dia ya sukmanya itu dibawa ke alam mereka gitu. Iya. Dan yang lebih parahnya lagi kalau misalkan nggak bisa balik lagi. Iya, saya juga bingung nanti orang ngomong ke orang tua kayak gimana kan. Oke, selanjutnya itu Kak. Iya, setelah itu sih akhirnya nggak lama dari situ kita sih udah buat packing naik ke Curug kan. Nah dari Curug balik lagi ke tenda, istirahat, makan, terus buat pulang kan. Nah pas nyampe pulang, ya udah nggak apa-apa. Terus pas pulang itu temen saya ini badannya nggak enak, yang bagian kesurupan tadi. Iya, badannya nggak enak. Nyampe rumah ditanyain kan sama mamanya, kenapa? Enggak, nggak apa-apa. Kok badannya nggak enak gitu kan? Akhirnya dia sempet sakit kan. Pas hari sekolah dia nggak masuk. Dia sakit berapa hari gitu. Terus kita jengukin buat ke rumah. Nah mamanya nanya, Fa kenapa? Kok abis dari Curug ini kok sakit? Dia ngomong kayak gitu kan mamanya. Enggak, mungkin gak enak badan kali mah, kata dia gitu kan. Gak mungkin lah, kamu rasanya apaan? Ternyata pas dia itu tidur itu dia dimimpiin terus. Dimimpiinnya acara yang itu lagi, jadi berulang-berulang.
Dia mimpinya kayak gitu mulu. Dia hajatan Iya. itu, hajatan alam gaib itu Nah ya. iya, itu juga nggak apa sih namanya, dia cerita pas kita pada ke rumahnya dia. Tadinya mah dia nggak mau cerita sama mamanya, takutnya diomelin kan. Pas kita ke rumah baru cerita, dia ngomong kayak gitu. Terus mamanya bilang, emang gimana kejadiannya, coba ceritain. Terus nggak lama kayak gini ceritain lah dia. Ya kan, ya ampun. Terus akhirnya dia tuh telepon ke neneknya yang di kampung kan, ini gimana, mungkin orang kampung neneknya lebih bisa kan. Pas lihat video call, astagfirullahaladzim, kaget, ternyata itu siapa di belakang kamu gitu. Oh, ngikut Itu siapa di belakang kamu. Terus gak lama dia bilang, apaan sih mbah, katanya, kan dia orang Jawa kan. Apaan sih mbah, kamu tuh pantas ya kamu sakit kayak gini. Apa namanya, ibaratnya sakitnya tuh emang gak wajar, kan. Kamu pantas sakit, terus mandi yang benar, sholat digituin kan. Diingetin sholat, ntar mbak bantu di sini biar kamu gak diganggu lagi. Ternyata emang pas di rumah itu dia diikutin sama yang sinden itu. Awalnya jadi Pak, dia belum cerita sama neneknya ciri-cirinya kayak gimana. Nah neneknya bilang itu ada yang bersanggul, dia ngomong kayak gitu, pakai kebaya. Ih mbak, itu mah yang di mimpi aku, dia ngomongnya kayak gitu. Kaget juga sih, kita juga kaget sama mbaknya ngomong kayak gitu. Kita juga sempet diem pas mbaknya ngomong kayak gitu, terus marah-marah sambil bilang, makanya kalau apa-apa tuh jangan sembarangan ngomong kayak gitu. Sembarangan datang. Nah kita mikir, padahal kita tuh biasa-biasa aja ya, datang gitu, nggak ganggu juga, nggak yang aneh-aneh. Terus kalau untuk men sendiri lagi pada nggak pada mens. Oke. Udah pas pikirnya sama dia sholat mbahnya juga ngebantu, dia udah agak mendingan sih. Jadi udah ini apa namanya, hilang sendiri itu si sindennya itu ya. Apakah itu badarahu? Ya. Selanjutnya ya, jadi setelah kejadian itu si A, taruh ini nggak disebut nama ya tadi ya, sama Kak Iva. Jadi kita sebut aja si A. Nah si A ini setelah itu nggak ada kejadian-kejadian lagi yang dialami. Nggak ada. Paling yang sakit itu sih udah. Setelah itu enggak. Untuk dua temannya lagi? Dia nggak kenapa-napa, biasa-biasa aja. Iya. Nah, jadi untuk yang waktu baca surat Yasin dan surat ayat kursi itu, kenapa bisa salah? Makanya itu juga pada bingung. Padahal kan posisi kalau baca surat itu kan kita ngelihat, tapi terkecoh. Ada juga mungkin ya, kalau yang saya tahu, yang saya sedikit tahu nih ya. Jadi jin atau setan itu bisa mengelabuhi atau bisa menipu atau bisa memutar-muterin manusia gitu. Kayak misalkan mereka juga nih hafal dengan ayat-ayat yang dibaca itu. Bahkan pernah juga ada mereka juga bisa menyesatkan mereka itu dengan diputar balik atau diputar-putar kayak gitu. Mungkin karena itu kali ya. Itu juga yang bingung juga sih sekarang. Makanya nggak bisa dilupain juga. Walaupun udah lama. Nah nih, satu ini nih yang menarik banget nih Kak. Jadi waktu buka resleting itu dari tadi gue merinding mulu nih. Nggak kebayang ya kalau misalkan ada di posisi Kak Iva ini, buka tiba-tiba udah rame nih dengan gemerlap atau dengan sinden yang lagi joget-joget kayak gitu. Terus udah banyak tamu. Nah itu yang Kak Iva lihat, makhluk-makhluk yang ramai itu di pesta itu tuh seperti apa sih Kak? Orangnya sih
rame, tapi yang lebih jelasnya itu tuh yang nyindennya. Itu jelas banget, tapi mukanya agak pucat. Muka pucat, tapi matanya yang emang melotot. Mungkin tariannya dia kali ya, melotot sambil joget-joget, terus rame. Itu sih yang paling jelasnya. Yang lain tuh kayak samar-samar, tapi rame. Iya. Oke, jadi gitu Kak ya, yang dialami si A ini. Nah, waktu ini kan Kak Iva sama ketiga temannya ini termasuk si A, ini kan pagi-pagi itu ngapain sih Kak? Pagi-pagi ke Curug ngambil foto ya? Iya. Foto-foto. Nah, kebetulan pas di rumah itu teman saya cerita. Jadi dia nggak berani cerita di tempatnya, dia ceritanya pas setelah kejadian. Dia bilang, wah, yang lo lihat ini waktu pas nyinden itu, ciri-cirinya kayak gini bukan? Dia ngomong kayak gitu. Jadi dia tuh kayak nyamain apa yang saya lihat. Terus saya bilang, kayak gini, pakai baju hijau, terus apa namanya, roknya gitu agak sepan gitu, terus jeans, sanggul, terus matanya agak belok, hidungnya mancung. Dia kaget. Serius Pak, kayak gitu? Iya. Kenapa emang lo ngeliat? Itu yang di mimpi gua pas kita ke Curug naik, sebelum naik, itu dia ngikutin Pak, di jalan itu kanan kiri, dia jogetnya kayak gini nih Pak. Dia sampai meragain, dia joget kayak gini, tapi matanya sampai begitu Pak, begini lagi matanya, begitu kayak gitu. Itu yang gue lihat kayak gitu, kok bisa sama? Itu herannya kayak gitu kan. Nah pas di lu ini gak sempet ngelihat gue gak? Gue tuh mau bawaan gue tuh pengen joget ngikutin dia. Nah yang gak lama gue belok ke kanan, terus gue nabrak lu bilang apaan sih lu ngapain sih? Itu Fa, itu gue pengen ngikutin. Jadi hawanya gue tuh pengen ngikutin dia nari. Dia ngomong kayak gitu. Terus gue juga sempet, emang bener lu ngeliat? Sumpah Fa, gue ngeliat. Dia ngomong kayak gitu. Itu tuh pas di Curug, dia ada posisinya itu, jadi air terjun ada di sebelah kanan kan, ada kayak sela gitu buat yang kayak batu-batu. Dia joget di batu itu. Gue kan sempet bengong di situ Fa. Gue ngeliatin dia. Nah berdiri itu tuh yang gue ciprat-ciprat air tuh, gue kayak pengen, bawaan gue tuh kayak posisinya tuh kayak ada di dunia dia, ibaratnya yang kayak ada acara itu pas di mimpi gue tuh bawanya pengen joget ngikutin dia. Ih ngaco lu gitu. Saya sempat ngomong kayak gitu. Serius Fa, gue gak bercanda, kata dia gitu. Terus gue juga sempet, gue bingung ya. Oh berarti lu itu tuh udah diikutinnya yang dari malam sampai itu dia ngikutin terus. Saya sempet nanya kayak gitu. Terus ngikutin nih. Awalnya juga gue pengen ngomong sama lu, biar ibaratnya biar lu tahu. Tapi kan lu orangnya kan rame, nanti yang ada mana ntar lu kayak gitu. Ya udah. Terus yang lu lihat kapan lagi? Nih pas diturun itu tuh dia tetap ngikutin kita. Pokoknya dia tuh mantau kita. Tetap sambil turun. Joget-joget itu. Iya sambil joget, pokoknya jogetnya itu bener-bener gak hilang. Dia tetap joget, matanya ngedelik gitu Fa. Terus gue bilang, orang pas dia bilang pas turun di tenda aja tuh, jadi nggak jauh dari tenda itu tuh dia ada, tetap benar-benar ada di situ. Gak lama terus akhirnya gue bilang, pantes dia ngikutin lu. Gue pikir dia tuh ngikutin gue itu
pas kan ada kayak gapura yang selamat datang tiket. Soalnya dia berhenti di situ, berhenti yang posisi yang apa nih yang kita bayar tuh, dia berhenti di situ, tapi dia tetap sambil nari ngeliatin gitu kita jalan. Gue pikir dia berhenti di situ, dia nggak ngikutin gue. Ternyata gue nggak tahu, gue badan gue malah sakit sampai rumah. Dia ngomong kayak gitu. Gue juga nggak tahu kenapa nenek gue bisa ngelihat apa yang gue lihat, yang lu lihat itu tuh kita samaan. Dan yang di mimpinya gitu. Dia. Iya. Oke. Nah, waktu itu di tenda nggak ada ini lagi, nggak ada, maksudnya di sekitaran tenda itu nggak ada orang lagi yang ikut camping di situ. Pas yang camping itu pas paginya sih baru yang ramai. pramuka itu aja. Iya, nggak ada lagi. Berarti cuma satu tenda itu aja. Iya. Untuk penjaganya sendiri itu dekat sama penjaga? Lumayan jauh dari warung juga. Anjay, 4 cewek di tengah, taruhlah itu tengah hutan ya, walaupun ada penjaganya, tapi kan agak jauh gitu kan, nggak mungkin jauh, kita keluar tenda, tolong. Oke Kak, mungkin ada yang mau ditambahin lagi Kak dari cerita ini? Ini seru banget nih sebenarnya ceritanya ini. Iya. Yang diceritakan si A itu cuma seperti itu aja. Iya, dia ngomong kayak gitu. Tapi yang dua ini sih dia nggak ngerasain apa-apa. Jadi yang ngerasain cuma saya sama yang si A aja. Dia cuma dia yang ngedengar suara babi, dia dengar, kuntilanak dia dengar. Cuma itu aja yang sinden dia nggak ngeliat. Oke. Nah, ini kalau untuk si kuntilanaknya ini sendiri benar-benar dia bertengger di atas tenda. Iya, benar-benar goyang-goyang tenda. Kayak posisi kalau misalnya angin kenceng itu kan kedengeran kan. Ini enggak, jadi emang benar di tenda goyang. Jadi kita kayak benar angin benar-benar kenceng. Kayak benar-benar badai, padahal nggak mungkin lah ada badai. Bingung juga kan. Benar. Iya. Jadi kalau feeling saya ya, kalau ngelihat dari kejadian mimpi dari si A dilihat sama Kak Iva dan dilihat juga oleh neneknya si A ini, jadi itu si neneknya ini cerita nggak nih? Biasanya kan yang lebih berumur itu lebih pengalaman, apalagi si neneknya si A ini kan dia bisa melihat makhluk yang tak kasat mata, taruhlah kayak gitu, dengan video call aja dia bisa lihat gitu kan. Nah, apa nggak ada cerita nih si nenek ini cerita nggak kalau si A ini akan direkrut jadi apa ya, mungkin kalau di desa penari itu bisa jadi direkrut sebagai dawuh yang baru atau penari yang baru gitu. Oh, jadi pas nggak lama jarak kita dari camping, kan habis lulusan itu kan neneknya datang ke Jakarta. Nah kita dipanggil tuh buat ditanya-tanya, emang awalnya kayak gimana. Nah kita ngomong yang jujur. Jadi kayak gini nih. Nah neneknya bilang, gila, nenek nggak sanggup dia ngomong kayak gitu. Ternyata neneknya itu sempet kayak adu sama tuh dianya buat ngambil cucunya. Dia bilang, ini cucu saya, kamu nggak pantas. Ibaratnya kayak pengen narik si cucunya. Ya. Jadi si nenek ini sempet kayak berantem lah ya, di alam. Iya. Di alam mereka gitu. Kan kalau nggak diselamatkan bisa jadi ya amit-amitnya nih ya, si A ini bisa masuk ke dimensi mereka gitu. Sempat bingung juga kan, ini teman saya kan nggak bisa nari. Neneknya juga bingung kan, kok dia bisa nari. Saya juga pas sempet yang di Curug itu emang nggak sengaja ngelihat dia tuh emang joget-joget pas kita lagi ngobrol bertiga. Nah dia joget-joget.
Kita juga bingung, kan dia kan nggak bisa nari, kenapa dia bisa nari lihai kayak gitu, narinya emang bener-bener lihai. Itu sih yang bikin bingung juga. Oke, Kak, ini ceritanya aduh serem banget. Dari awal udah mulai cerita itu sampai sekarang ini udah serem banget. Ya, mungkin terakhir Kak, ada yang mau disampaikan ke penonton di rumah? Kira-kira pesan dan kesannya mungkin? Pesan kesannya sih kalau misalnya emang mau camping atau acara naik gunung, acara apapun, ya jaga sikap, jangan sembarangan, kan kita bertamu, jangan ngomong asal-asalan, lebih jaga-jagalah. Ibaratnya kalau emang ada temen yang seperti itu, kalau bisa kita rangkul lah, jangan main pengen tinggalin namanya. Mungkin kalau karena ketakutan juga kan, itulah buat ngejaga temennya. Kita kan datang bareng-bareng, apa bareng-bareng kita biar bisa bareng-bareng lagi. Oke, siap. Nah, JPker, itulah tadi cerita mistis yang diceritakan langsung oleh Kak Nur Hanifah. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Iva, terima kasih Kak Iva. Sama-sama. Epic banget nih ceritanya Kak Iva. Iya. Mirip-mirip dengan KKN di Desa Penari. Mungkin next bisa cerita lagi Kak ya. Iya. Sampai jumpa. Yen kang ngadep kehdur jana nora wurung bisa maling. Carita geningson nular wong tuwa kang momong dingin ake kang sugih cerita sun ngrungokken rina wengi sumengko maksih eling sawise diwasa ningsun bapak kang paring wulan miwah ibu mituturi tata krama ing pratingkah kang raharja sikidang ambekipun angandelaken kebat lumpatipun
gajah ngandelaken geng ainggil ula ngandelaken iku mandine kalamun nyo